Tidak mendapatkan nomor HP Novia dari Jeffrey, Olive tidak menyerah dan meminta nomor handphone Novia kepada Tami. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Selasa 25 April 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Pulang ke rumah, Umi Naima menceritakan kepada abinya kalau melihat Naima sedang bersama Jonathan berduaan. Mereka kasihan sama Naima jika mencintai orang yang salah. Dan mereka akan berencana untuk gerak cepat menjodohkan Naima dengan lelaki pilihan mereka. Di sisi lain, Olive meminta nomor handphonenya Novia kepada Jeffrey. Jeffrey sadar Olive meminta nomor handphone Novia karena penasaran sama ucapan Novia yang kenal Jeffrey setelah 19 tahun lamanya. Dan dia pasti mau menggali tentang hubungan Jenov 19 tahun yang lalu itu. Padahal Jeffrey mau latihan wedding dance nih. Tapi semua fokusnya jadi buyar setelah mengingat Olive yang nanti akan menggali tentang kejadian 19 tahun yang lalu. Dan Jeffrey takut kalau Olive akan mengetahui semuanya dan mencocok logikan semua kejadian di 19 tahun yang lalu itu. Kemudian tiba saatnya latihan dansa. Saking gak konsennya, Jeffrey sampai gak sengaja menginjak kakinya Novia. Novia penasaran nih, Jeffrey ini tampak tidak fokus. Apalagi Jeffrey juga gelagapan banget menjawab pertanyaan Novia. Akhirnya, karena Novia meminta Jeffrey untuk fokus latihan dance-nya, mereka berdua benar-benar lancar menjalani latihan dance. Dan pastinya nanti di saat acara pernikahan tiba, Jeffrey dan Novia ini akan lebih memukau nih guys dansanya. Tapi Novia jadi merasa setelah ketemu Olive, Jeffrey jadi nggak fokus dan berpikir kalau Jeffrey mungkin saja mengingat tentang kenangan masa kecilnya dengan Olive dulu dan malah nggak bisa move on nih dari Olive. Duh, mau nikah sama Jeffrey tapi malah semakin banyak aja nih keraguan di hatinya Novia. Di sisi lain, Naima merasa sangat amat nyaman ngobrol sama Jonathan yang mengantar Naima pulang. Namun ternyata saat Jonathan mengantar Naima pulang, uminya Naima makin kecewa melihat anaknya yang semakin dekat dengan Jonathan. Setelah mengantar Novia pulang ke rumah, Novia nanyain persiapan pernikahan mereka yang akan dipersiapkan itu apa lagi nih kepada Jeffrey. Di sisi lain, Jeffrey masih kepikiran apakah dia memberikan nomor Novia kepada Olive atau enggak nih ya. Novia nanyain Jeffrey lagi mikirin apa sih, tapi Novia curiga dan menekan Jeffrey untuk jujur karena udah janji tidak akan menutupi apapun dari Novia. Belum sempat Jeffrey menjawab pertanyaan Novia, tiba-tiba Brian muncul dan bikin Jeffrey kaget saat tahu Brian bilang dia menginap di rumahnya Novia. Orang tua Novia merasa sangat senang Brian menginap di rumah mereka. Di sisi lain, Hakim dibikin kaget saat Tami menyodorkan surat perjanjian padanya. Muka Hakim seketika berubah saat Tami bilang saat anaknya lahir nanti dan terbukti itu adalah bukan anaknya Hakim. Hakim harus meninggalkan Tami dan melupakan Tami untuk selamanya. Hakim protes nih, tidak terima karena apapun keadaan Tami, dia pasti akan menerima Tami. Namun Tami merasa ini semua tidak akan mungkin karena restu Bu Indri tidak akan pernah mereka dapatkan. Tami merasa ini demi kebaikan mereka dan gak mau egois juga nih terhadap hubungan mereka ini. Namun Hakim meminta kepada Tami agar dia tetap bisa menjaga Tami dan mendampingi Tami sampai nanti anaknya lahir. Dan Hakim terpaksa harus menandatangani perjanjian tersebut walau hatinya tidak terima. Dia berdoa agar anak yang dikandung oleh Tami itu adalah anak kandungnya karena Hakim gak mau lagi nih untuk berpisah sama Tami dan dia tentunya ingin menebus dosa dan mau membangun keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah nih bersama Tami. Di sisi lain, Jeffrey tak henti-hentinya memikirkan Olive yang meminta nomornya Novia. Jeffrey jadi ingin mengingatkan Olive untuk tidak membahas tentang kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia karena nggak mau Novia salah paham. Tapi kalau Jeffrey mengatakan itu semua, tentu Olive akan lebih curiga nih sama Jeffrey dan malah akan lebih menggali tentang kejadian 19 tahun yang lalu itu. Kemudian Jeffrey dihubungi oleh pihak WO untuk hadir tes food di hotel keesokan harinya. Dan kemudian dia mengabari Novia untuk ketemuan besok di hotel saja.
Surat perjanjian antara Tami dan Hakim mereka simpan masing-masing dan akhirnya pertemuan mereka berakhir di situ nih guys. Hakim juga langsung memeluk Tami dan meminta Tami untuk berjanji tidak menghindar dari Hakim dan jangan menghilang karena Hakim hanya ingin menjaga Tami saja. Tak lupa Hakim juga mengatakan kalau dia sangat amat mencintai Tami yang membuat Tami sedih dan membalas mengatakan kalau dia pun juga mencintai Hakim. Betapa bahagianya Brian menginap di rumahnya Miss Novia. Perhatian Novia pada Brian membuat Brian jadi kembali merasakan sosok ibu yang sudah lama tidak dia rasakan. Orang tua Novia juga sangat bahagia melihat Novia yang sangat beruntung, yang punya calon anak angkat seperti Brian yang begitu sayang sama Novia. Sebelum tidur, Brian meminta Novia untuk membacakan buku cerita dan Novia menceritakan tentang kisah masa lalunya dengan Jeffrey. Dan Brian pun mengatakan kalau Jeffrey dulu juga pernah menceritakan dongeng yang sama padanya. Di sisi lain, Pak Ashraf dan Bu Esti akan list undangan untuk pernikahan Jenov nanti. Orang tua Novia awalnya ragu nih apakah mereka akan mengundang Pak Wijaya atau Bu Indri. Walau berat, mereka akhirnya tetap mengundang karena tidak ingin memutuskan tali silaturahmi dengan mantan mertua dari Novia ini. Setelah menidurkan Kinara, Miranti ngobrol sama Pak Samsul nih guys dan melihat Pak Samsul yang melamun memikirkan Arjuna Wardana. Kemudian Miranti memberikan alamat Novia kepada Pak Samsul dan meminta Pak Samsul dan Jonathan untuk kesana dengan hati-hati karena pasti akan ada yang mengintai mereka yaitu anak buahnya Arjuna. Jonathan dan Pak Samsul harus berhati-hati agar bisa mengelabui anak buah Arjuna tersebut dan Miranti akan tetap berdiam agar Arjuna tidak tahu keterlibatannya atas rencana ini semua. Di pagi harinya, Brian disiapkan sarapan sama Novia yang membuat Brian jadi makin gak sabar nih Novia ini akan jadi mamanya. Kemudian setelah sarapan, Novia dan Brian pun pamit pergi ke sekolah. Saat Mama Hakim menaruh jasnya Hakim di kamar, ternyata secara tidak sengaja Bu Indri melihat surat perjanjian antara Hakim dan Tami yang mereka sepakati. Bu Indri langsung memoto surat perjanjian tersebut dan Hakim gak sadar nih kalau perjanjian itu dilihat oleh mamanya Hakim. Dan pastinya Bu Indri ini akan melakukan segala cara agar membuktikan kalau anak yang dikandung oleh Tami itu bukanlah anaknya Hakim. Di sisi lain, Tami kembali follow up tentang kabar Lady Crystal dan langsung memberitahu kepada Olive. Kemudian Olive sangat amat bahagia dengan progres yang Tami berikan dan dia meminta untuk bertemu dengan Tami di Amsterdam Cafe di episode hari ini. Bu Indri meminta Pak Wijaya berdoa agar anak yang dikandung oleh Tami bukan anaknya Hakim nih guys. Karena dengan itu Bu Indri tidak perlu lagi nih susah-susah untuk menjauhkan Hakim dan Tami. Tapi kalau Hakim bapak kandung dari anak tersebut, Bu Indri pastinya nggak mau orang tahu nih karena takut Hakim dicap sebagai lelaki nggak benar dan sudah menghamili anak orang. Dan pastinya nama baik keluarga Wijaya pun akan terancam nih. Saat tahu handphone Rizka hilang dirampok, Iksan mengatakan kalau Benjamin cupu nih nggak bisa melawan perampoknya. Tapi ternyata Benjamin muncul dengan memberikan handphone baru untuk Rizka sebagai pengganti karena Benjamin sudah membiarkan handphone Rizka dirampok. Iksan jadi merasa sebel dan cemburu banget nih melihat Rizka yang kesenangan diberikan handphone sama Benjamin. Brian berterima kasih sama Novia karena sudah bisa menginap di rumah Novia dan mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari Novia dan merasa kalau dia kembali punya mama. Di sisi lain, Novia pun juga merasa sangat bahagia karena dia bisa merasakan menjadi seorang ibu setelah kehilangan Kanaya. Duh, sebenarnya Mimin capek juga nih guys melihat couple Hakim dan Tami ini. Membosankan walaupun sekarang masalah Tami dan Hakim terhalang hanya dengan restu Bu Indri. Namun di sisi lain mereka malah semakin dekat dan makin so sweet nih. Dan di akhir episode kemarin kita melihat Naima yang diajak ngobrol sama kedua orang tuanya. Dan mereka menanyakan tentang pasangan hidupnya Naima nih. Naima mengatakan kepada orang tuanya kalau dia belum memikirkan tentang jenjang selanjutnya. Kemudian abinya Naima memperlihatkan foto lelaki yang katanya baik. Dan apakah Naima bersedia nih untuk dinikahkan dengan lelaki pilihan abinya?
Tentunya, spek dari Abinya ini sangat jauh dari kriterianya Jonathan nih guys. Namun, Naimah hanya menjawab dia belum berpikir sejauh itu untuk mencari jodoh. Wah, udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Kira-kira menurut kalian kebahagiaan Naimah, Jonathan, Tami, Hakim, Jeffrey, dan Novia akan sulit untuk bertahan atau gimana nih? Karena banyak sekali cobaan di hubungan mereka. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.